Ini kau dapat kue dari mana lagi? Teman-teman kau dapat makanan. Ini apa Sud, saja? Rian, Sud. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kedengeran suaranya? Suara Ibu kedengeran nggak? Misal-
Oke, kita mulai ya. Udah jam 4 lebih 3 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelum kita mulai perkuliahan hari ini, mari kita awali dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan sekilas ya membahas kembali ya. Kalau sebelumnya udah pernah tuh dijelasin tentang waterfall ya, agile sedikit. Terus sekarang kita mau bahas santai lebih dalam ya tentang waterfall vs agile ini ya. Bagaimana sih dalam proses pengembangan game? Mungkin sudah pada tahu ya di mata kuliah lainnya udah pernah dibahas seperti di RPL ya atau di Sisinfo mungkin ya ada bahasan tentang pengembangan aplikasi. Oke, keduanya ini merupakan metode produksi ya. Kalau di project management ya, dalam prosesnya ada metode development yang bisa kita gunakan. Nah, salah satunya atau salah duanya itu si waterfall sama si agile ini. Kalau di waterfall ini ya, yang perlu digarisbawahi itu adalah semua scope sama fiturnya sudah didefinisikan di awal ya. Udah matang ya di awal. Bagus sih kalau misalnya matangnya tuh memang dari awal ide kita tuh nggak berubah lagi gitu ya. Tapi kalau ada kegalauan tersendiri gitu ya di saat proses sedang berjalan, kan ada masalah ya kalau menggunakan metode waterfall dengan segala mungkin kelebihan dan kekurangannya. Kalau kelebihannya pasti kan praktis ya, nggak usah muter-muter gitu ya. Metodenya itu sesuai dengan namanya waterfall alias air terjun ya. Namun kan metode ini cukup sulit ya. Kenapa cukup sulit diterapkan ya, terutama dalam game development. Karena di game dev ini teman-teman tidak cuman satu divisi ya biasanya. Kalaupun dia startupnya kecil ya, anggotanya sedikit, tapi rentan sama multidisiplin ya. Karena di sini ada kolaborasi yang intensif. Gimana sih waterfall ini kalau kita pakai malah jadi mengakibatkan yang namanya bottleneck ya. Jadi ada miskomunikasi antar departemen, harus saling nunggu ya, udah pernah dibahas sebelumnya. Ada miskom di situ. Nah, untuk menghindari terjadinya bottleneck dalam proses produksi, maka ada metode yang bisa digunakan yaitu Agile Game Development. Oke, itu sedikit pembukaan ya. Kenapa sebenarnya kurang tepat gitu ya. Karena di sini kita lihat ada konsep ya, ada pre-production, ada production yang kalau misalnya di game development itu ada overlapping stage ya di sini. Ada tumpang tindihnya. Makanya disarankan kalau misalnya ambil tugas akhir janganlah pakai metode waterfall kan karena udah belajar ya di mata kuliah game design ini ya sebaiknya pilihlah yang lain gitu. Tapi kan untuk memilih yang lain kita harus tahu dong ya kenapa dia tidak dipilih gitu ya. Ibarat itu milih pasangan ya, kita juga harus tahu kenapa saya nggak milih si A buat jadi pasangan kita karena dia punya kekurangan ini gitu ya. Yang B juga punya kekurangan misalnya, tapi bisa kita toleransi. Sama seperti dengan metode pengembangan ini tidak ada satupun yang sebenarnya ideal ya, tapi sedikit banyak kekurangan dan kelebihannya itu bisa ya cocok, lebih cocok dibandingkan dengan metode yang lain. Nah, di sini kita perlu apa ya bahasanya tuh detail ya dalam melihat gitu ya, melihat sebuah kondisi. Karena tidak semua proyek itu bagus dipakai dengan metode A gitu ya. Lalu proyek B pakai metode A juga hasilnya bagus juga belum tentu gitu ya. Itu berbeda-beda. Nah, baik di sini ada ya fase production ya. Dilihat misalnya, dipastiin tiap departemen tuh nanti mau hasilin outputnya
apa gitu ya. Sesuai nggak nih sama budget sama proyeknya ya? Atau tepat nggak? Atau tepat waktu nggak? Sesuai dengan timeline yang kita susun gitu ya. Nah, di sini waktu merupakan elemen yang penting kan ya. Mau nggak sih dikasih 10 juta tapi suruh bikin web ya dengan segala macam fiturnya, tapi dikasih waktunya cuma seminggu misalnya gitu ya. Tentu kan itu akan jadi bahan pertimbangan kita ya. Kalau bahasanya tuh ada harga, ada rupa ya. Tapi kalau misalnya di game development ini selain ada harga, ada rupa, ada yang namanya project triangle ya, teman-teman. Ada waktu ya, ada harga, ada kualitas gitu. Nah, si segitiga ini waktu, harga ya, sama kualitas itu nggak bisa kita murah ya, tapi waktunya itu pendek dan kualitasnya bagus. Nah, ketiganya ini nggak bisa jalan kalau misalnya pasti aja ada salah satu atau salah dua yang harus di-up gitu ya. Nggak bisa jalan tiga-tiganya bagus, alias kita mau produk yang harganya murah, tapi waktunya juga sebentar gitu ya, dan kualitasnya bagus. Nah, di Project Triangle itu sulit untuk merealisasikan tiga-tiganya itu ya. Makanya namanya Project Triangle. Biasanya disebut Project Triangle. Nah, di fase-fase ini ya, kalau kita lihat di waterfall ya, ada fase requirement misalnya ya. Kita deskripsiin tuh fitur sama konten yang udah dibutuhin di dalam game kita ya. Lalu nanti kalau di waterfall enggak dibandingin sama ini ya. Kalau di waterfall aja fiturnya kita udah sesuai ya. Aduh, tapi nanti masuk ke desain kan. Sementara dari departemen art-nya itu ada perubahan ya atau kebutuhan visualnya ada yang harus diperbaiki. Cobalah kalau misalnya pakai waterfall kan itu susah banget ya. Kalau misalnya itu terjadi iterasi dan looping ya udah jelas itu berarti bukan pakai waterfall ya. Nah, dari sisi ini kita lihat ada kelemahan yang mungkin bisa ditutupi oleh metode yang lainnya sehingga tidak ada tadi yang namanya bottleneck di satu departemen, saling menunggu dan lain sebagainya ya. Dari semua scope itu misalnya fiturnya udah didefinisiin, tapi ternyata susah, harus ambil lagi multidisiplin yang lain ya. Nah, ini tantangan yang paling sering terjadi gitu kalau misalnya kita pakai metode waterfall yang ini. Kita harus nunggu kerjaan departemen lain, padahal kan lumayan ya waktunya kalau bisa kita gunakan gitu ya. Nah, untuk mengantisipasi ya agar tidak seperti ini, ada beberapa metode yang biasanya kita gunakan ya. Nah, contohnya di sini adalah framework-nya Scrum ya. Ada product backlog di sini, ada sprint backlog di sini, ada sprint, ada daily Scrum sampai ke release. Nah, kalau kita lihat dari mulai product backlog ya, misalnya yang pertama. Di sini ada kumpulan fitur ya yang mau dikerjain di dalam game ya. Biasanya di sini kita ngerjain karakter ya, bikin animasi gitu ya di produk backlog ini ya. Nanti kita akan dapetin GDD ya atau game design dokumen. Ingat namanya juga produk backlog ya. Ada yang didapat di sini, game design dokumen, ada art design dokumen, ada technical design dokumen ya. Ada juga dokumen lain yang sudah dihasilkan pada fase pre-production. Nah, dari sini sebelum dimulai sebuah sprint ya biasanya, kita juga mengenal ada yang namanya product owner ya. Nanti dia akan menetapkan list backlog apa aja sih yang mau dikerjain dalam satu sprint. Satu sprint itu biasanya nggak lama ya, nggak sampai 2 bulan. Biasanya itu cuman hitungan minggu, jadi 2 sampai 4 minggu ya. Nah, setelah sprint-nya dilakukan, tiap hari biasanya ada daily scrum ya. Durasinya singkat lah ya teman-teman. Biasanya itu cuma 15 menit atau maksimum setengah jam ya.
biasanya anggotanya itu sharing, udah sampai mana gitu ya. Apa sih yang lagi dikerjain sekarang? Terus kendala apa yang dihadapi. Nanti di akhir sprintnya itu ya, ada evaluasi namanya ya. Apa yang jadi hambatan dan biasanya apa yang bisa diapresiasi gitu ya di sprint itu atau hal-hal positif ya yang didapatkan. Nah, lalu di sini tadi udah product backlog, sprint backlog ya, daily scrum. Itu sprintnya 2 sampai 4 minggu ya. Daily scrum-nya itu dilakukan setiap hari ya. Makanya sprint lari cepat ya, alias. Lalu nanti akan dihasilkan potentially spable game ya di sini. Oke, nah nanti juga ada pertanyaan tapi ada di WA group ya. Mungkin berapa menit lagi saya kirim buat teman-teman jawab. Saya punya satu slide lagi yang isinya tentang Scrum, Agile. Nah ini, ada Agile. Saya share. Oke, udah kelihatan ya. Tadi waterfall dan ada masuknya ke Scrum ya, yang mana itu bagian dari Agile. Kalau pakai gambar kan biasanya lebih mudah dimengerti tadi ya. Ada product backlog ya, terus ada daily-nya tuh setiap hari mereka ketemu gitu ya. Nah, sekarang kita lihat sebenarnya Agile itu apa sih? Terus mungkin teman-teman ada yang mau atau bertanya-tanya gitu ya. Bisa nggak sih sendirian gitu ya dengan Agile ini gitu. Nanti kita jawab selama pembahasan ini mungkin ada nyinggung-nyinggung dan teman-teman bisa kasih kesimpulan apakah bisa sendiri gitu menggunakan Agile. Baik, Agile itu sekumpulan metode pengembangan software ya pastilah gitu ya. Kenapa dinamain Agile ya? Mungkin ada yang tahu. Bisa direspon, bisa dijawab via chat ya. Kira-kira tuh kenapa sih dikasih namanya tuh Agile? Kalau tadi kan waterfall kan air terjun ya. Karena memang prosesnya itu seperti air terjun gitu ya. Kalau Agile itu kayak namanya aja kan gesit ya. Fleksibel ya. Nah, fleksibel. Sedangkan tadi metode waterfall tuh kaku, nggak bisa itu ya. Air terjun tuh dari bawah ke atas, nggak bisa. Tapi kalau misalnya agile itu dia fleksibel, memungkinkan kita itu beradaptasi ya. Bisa berubah sesuai dengan kebutuhan kita. Karena di sini ada tahap yang berulang atau iterasi. Sering disebut framework ya, karena berbagai metode yang bisa kita gunakan. Prinsipnya itu ada yang namanya iteratif tadi ya, berulang atau iterasi. Incremental ya, kalau teman-teman lihat. Siklus, makanya ada siklus. Kalau waterfall tadi cenderung siklusnya tuh panjang ya, lebar besar gitu ya. Kalau yang agile sama Scrum tadi dilihat kan ya, sprint ya. Sprint hanya 2 sampai 4 minggu misalnya. Nah, siklusnya alias bisa kita bilang itu siklusnya pendek ya. Jadi memungkinkan penyesuaian yang cepat. Di sini kalau tadi ada hambatan, oh gimana nih komunikasi antar departemen ya. Ada yang overlap, tapi kalau pakai waterfall itu nggak bisa. Nah, di Agile ini ada memfasilitasi ya kolaborasi tim ya. Ada kerjasama antara tim pengembang sama pemangku di sini.
ada iterasi ya. Mau bikin iterasinya berapa kali itu fleksibel. Segimana project yang kalian tangani. Ada iterasi pertama ya. Isinya apa aja? Plan, design, test, build, accept ya. Lalu deploy, mutar lagi ke iterasi kedua, iterasi ketiga. Sehingga karena banyak iterasi seperti ini, kebayang dong ya, dia responsif nih sama perubahan, mudah beradaptasi. Perubahannya itu bisa dengan sesuai dengan kebutuhannya dan prioritas ya. Prioritas apa sih yang mau dikerjakan lebih dahulu. Jadi karena berkelanjutan juga sehingga di sini kita bisa meningkatkan proses dan produknya itu. Alasannya tadi ya, memasarkan produknya lebih cepat ya. Nah, ada sprint tadi, kita MVP-nya lebih cepat daripada pakai waterfall ya. Adaptif ya terhadap perubahan fitur karena jarak pembuatan antar prototipe itu sebentar ya. Jaraknya itu hanya mingguan atau bulanan. Nah, di sini ya ada sprint 1, sprint 2 ya isinya atau ada plan, build, test sama review. Jadi several incremental ini tadi ya sebutannya itu ya sprint ya. Bisa terdiri dari beberapa sprint di sini. Nah, kalau Scrum sendiri apa ya? Nah, di sini ada metode agile ya, pengembangan game dibagi menjadi proses kecil. Jadi tadi disebut sprint. Di satu sprintnya itu fokusnya itu nyelesain fitur tertentu. Siapa aja sih yang terlibat ya? Ada role-role apa aja yang terlibat di Scrum ini? Itu ada 3 ya. Product owner ya, Scrum Master-nya sama timnya ya. Ibaratnya nih si product owner ini kayak pemimpin projectnya, dia nentuin fitur apa yang harus ada di gamenya gitu ya. Dia yang bikin sama ngeprioritasin backlog ya. Ada lagi yang namanya Scrum Master. Scrum Master ini orang yang memastikan tim mengikuti praktik-praktik Scrum dengan benar ya. Dilihat tuh. Nggak cuman dia itu ngemastiin si timnya itu di path-nya ya, di lintasan yang benar, tapi dia juga yang ngebantu ngatasin hambatan ya, si Scrum Master ini. Ibaratnya kayak wasit kali ya kalau di permainan ya. Terus development team ya, timnya tuh banyak soalnya, makanya tadi dibutuhin Scrum Master ya, kalau enggak tuh nggak ada yang melerai ya, sehingga antar divisi itu harus nyaman lah ya, harus kondusif, nggak boleh itu ada tim-timan UI UX itu belutan ya sama back end-nya gitu ya, sama programmernya. Itu kalau misalnya nggak ada Scrum Master-nya kan kayak gimana ya, makanya tadi saya bilang ibaratnya itu kayak wasit gitu ya, soalnya dia selain hambatan juga ya ngelerai ya kalau misalnya ada permasalahan antara divisi. Banyak banget divisi yang terlibat soalnya. Nah, development team ini tim yang ngembangin game ya. Nah, ini nih pahlawan-pahlawan nyata nih yang bikin ide jadi realisasi gitu ya. Ini tadi ya role-nya. Ini udah ada di Google Classroom ya bahannya. Ada product owner tadi, maksimalkan nilai bisnis dari produk atau game yang dikembangkan ya. Scrum Master ya, memfasilitasi, berkoordinasi ya, sama development team, ada programmer, designer, writer, dan lain sebagainya. Tadi disebut juga tuh ya, 3 artefak ya. Artefaknya ada product backlog, ada sprint backlog ya. Burn down chart juga ada ya. Daftar fitur, tugas yang harus dikerjain ya. Mirip-mirip sama daftar belanjaan ya, atau to-do list ya. Apa tadi yang mau dihasilkan, dokumen-dokumen ya, misalnya technical dokumen atau game design dokumen ya. Sprint backlog ya, daftar tugasnya yang biasanya mau dikerjain tadi ya, mau fitur apa dulu sih yang mau kita kerjain.
selama 2 minggu ini misalnya ya, 2 sampai 4 minggu ini. Ntar hasil akhirnya itu diuji ya, digunain, dinilai juga gitu ya. Ada evaluasi tadi setiap sprintnya. Ada sprint planning, nanti kita ada pertemuan ngerencanain apa sih yang bakal dikerjain ya. Namanya juga sprint planning, jadi ngerencanain apa yang mau dikerjain buat sprint berikutnya. Seperti biasa tadi ada daily scrum-nya, pertemuan harian daily ya, ngecek progres, ngatasin hambatan, briefing lah ya sebelum mulai kerja gitu. Biasanya nggak lama. Ninjau hasil sprintnya sama retrospektif ya. Ada refleksi proses. Jadi nanti timnya itu bisa kelihatan ya hasilnya, efektivitasnya. Product backlog, sprint planning, sprint backlog ya, sprint daily scrum di sini 1 sampai 3 minggu atau 2 sampai 4 minggu ya. Di review sama retrospektif, udah efektif belum ya, udah efisien belum ya cara kerjanya gitu ya. Ini tadi product owner-nya sama si Scrum Master-nya ya, mencatat spesifikasi dari user story ya. Ini walaupun kayak yang gampang, user story itu lama juga ya buat dikumpulkan gitu ya. Sama kayak cari responden, tapi tidak sembarang responden kan. Pasti responden yang sesuai dengan pengguna, calon pengguna atau target audience nanti kita tuh seperti apa ya. Lalu product owner-nya bikin product backlog ya, daftar prioritas. Nanti daftar prioritasnya bisa ganti ya berdasarkan masukan user. Kita udah masukin nih daftar di daftar prioritas ini. Kalau mekaniknya si player A itu misalnya harus bisa terbang dan lain sebagainya gitu. Tapi ternyata di user story itu mereka lebih milih buat adain fitur yang lain dulu deh ya. Misalnya mekanik lain yang menurut mereka itu lebih utama gitu ya daripada yang kita pikirin. Nah, biasanya yang asalnya di prioritas ke-8 mungkin ngelihat dari user story ya, prioritasnya jadi naik jadi prioritas 2 atau ke-3 gitu. Lalu itu semua nanti dikasih nomor sprint yang mau dikerjain. Nomor sprintnya itu representasi dari fitur yang dikerjain. Lalu masuk ke daily meeting, catat masukan terhadap fitur yang dikerjain selama proses pengerjaan. Sehingga setiap waktu yang dilewati gitu ya, ini memungkinkan banget pekerjaannya tuh nggak harus work from office gitu ya. Mereka bisa kerja di mana aja, tapi tetap terpantau. Intinya adalah seperti itu ya. Tapi yang bisa kita lihat nih ya, kelebihannya tadi yang jelas agile tuh fleksibel ya, adaptif gitu kan, gesit tadi ya, kolaborasinya tinggi, ada feedback berkelanjutan. Kalau di waterfall feedbacknya itu nggak berkelanjutan ya, sampai misalnya udah jadi aja ya, udah jadi tuh udah nggak bisa diubah-ubah lagi baru ada feedbacknya gitu ya lah, udah kelihatan. Padahal udah di proses udah kelihatan ada retak-retak gitu ya, misalnya di bangunannya, tapi tunggu dulu sampai akhir selesai gitu, padahal masih bisa diperbaiki dengan cara yang iteratif gitu. Hanya di sini agile itu walaupun tadi ada keluaran ya, misalnya game design dokumen ya, technical dokumen, pada kenyataannya ya di lapangan itu dokumentasi itu jadi kayak kekorbanin gitu karena mereka tuh kerjanya sprint, kadang-kadang ya dokumentasi jadi korban gitu ya karena dia tuh fokusnya tadi ya ke pengembangan yang cepat gitu, ke fitur yang cepat gitu. Alih-alih besok juga nanti ketemu lagi kan, komunikasi lagi karena sering komunikasi jadi kayak ya udah nanti aja deh nggak usah ditulisin di dokumentasi padahal itu penting banget juga ya. Cuman ya kayak gitu ya, setiap metode pasti ada lebih dan kurangnya.
kayak mau flu gini, tenggorokannya udah nggak enak. Nah, terus kompleksitas manajemen ya, jadi butuh manajemen yang baik buat jaga tim tetap sama jalurnya. Tadi si Scrum Master-nya itu jadi wasitnya jangan harus bijak lah ya gitu ya. Jangan hanya mentingin satu divisi tertentu aja. Nah, di sini juga tadi kan kita lihat ya ada banyak list yang harus dikerjain, fitur dan sebagainya, sama PJ-PJ-nya yang harus mengerjakan siapa. Sehingga di Scrum ini ada kelebihannya ya, transparansi ya kalau kita lihat. Ada struktur yang jelas, ada transparansi yang tinggi ya. Sehingga nggak ngejagain satu sama lain. Ini kayaknya udah dia handle deh. Ternyata itu nggak akan jadi chaos ya. Nah, kekurangan Scrum-nya jadi butuh namanya juga sprint lari cepat ya. Semua anggotanya itu harus benar-benar terlibat gitu. Kalau misalnya ada percikan-percikan atau hambatan kecil itu kalau misalnya nggak segera ditanganin itu bisa jadi besar gitu ya. Nah, itu tadi karena gimana sih kan kalau sering ketemu, sering komunikasi kadang juga ya beda-beda ya orang ya. Mungkin tetap aja ada miskom yang tidak bisa terhindarkan. Nah, tapi dengan kekurangan tadi dan kelebihannya ini jadi harapan ya. Semoga teman-teman bisa lihat gitu ya. Kalau di Agile sama Scrum ini kita bisa ngembangin game yang lebih efisien dan responsif. Walaupun tadi kalau individu bisa bisa aja bisa pakai Agile sama Scrum, tapi yang dipakai itu adalah prinsip-prinsip Agile-nya. Kan secara tradisional dia memang diterapkan di tim ya, ada fleksibilitas, adaptabilitas gitu ya. Fokus pada pengiriman nilai lah value ya bagi pengguna biar tetap relevan. Mungkin kalau ditanya bisa nggak Bu buat individu ya diadaptasinya prinsip-prinsip agile-nya aja gitu biar memandu cara kerja kita. Kita juga kan ya to-do list gitu ya. Kita kasih targetan apa yang harus kita capai di hari itu. Mau apa yang kita kerjain walaupun kita kerjainnya sendirian. Tapi tetap ya kalau di garis besar dan tradisionalnya itu agile mah tim gitu ya. Sebaiknya jangan dikerjakan sendiri gitu. Baik, jadi kuncinya tadi apa ya? Kolaborasi ya, komunikasi yang baik gitu. Oke, kita lanjutin. Ini udah, tapi saya mau ini deh sedikit buka Unity ya. Ntar saya siapin dulu, buka dulu Unity-nya agak lama. Saya mau review tentang apa ya terakhir tuh. Buka WA group dulu, itu prefab ya, tentang prefab. Prefab. Unity Hub. Hmm. Hmm. Udah kelihatan, ada yang kepotong nggak tampilannya? Semoga nggak ya. Create project misalnya di project yang baru. Kan agak lama ya. Sedikit bahas tentang prefab, nanti modulnya saya share. Ada beberapa pertanyaan di modulnya itu bisa dikerjain ya dengan mensubmit ulang
template modulnya tapi ditambahin sama jawaban dari pertanyaan itu. Biasa dikerjakannya bisa berkelompok. Sama ya. Oke. Hmm. Oke, udah kekirim di grup. Kita buka dulu. Kalau di modul yang pertama di share itu belum ada kayak pendahuluan dan lain sebagainya gini ya. Nggak ada narasinya gitu, nggak ada narasi deskripsinya langsung ke langkah-langkah dan sebuah screenshot ya. Baik, prefab ya. Di sini itu kayak template ya, template dari objek game ya. Maksudnya kayak gimana sih nanti kita lihat di Unity seperti apa. Yang bisa kita buat, bisa kita gunakan kembali ya di berbagai tempat dalam sebuah project Unity. Jadi kita bisa bikin objek game yang kompleks ya, kemudian kita bisa menginstansiasi atau memunculkan mereka kapan aja dan di mana aja. Di praktikum yang ini harus udah bisa bikin prefab ya, instansiasi ya. Ada contoh skripnya yang teman-teman bisa aja langsung kopas ya, bikin skrip yang baru. Terus cara di Unity itu kan tinggal ditautkan atau di drag ya di prefabnya gitu ya kalau mau nambahin skrip. Nah, nih tambahin skrip ke game objek atau objek game bisa dilihat di modulnya. Cara-caranya atau langkahnya seperti apa. Nanti ada pertanyaan, teman-teman bisa jawab ya. Nanti balikin lagi modulnya di Google Classroom yang saya bikin slot di bagian tugasnya. Tapi saya belum bikin di Classroom-nya. Terus nanti cobain yang destroying object sama spawning with instantiate. Ini yang spawning with instantiate ini sama dengan ini ya, spawner yang di sini. Instansiasi prefab di posisi acak. Bisa di posisi acak atau bisa di titik atau posisi awal 0,0,0 ya. Karena koordinatnya kan ada 3.
ke udah kebuka itu Unity-nya. Unity-nya langsung. Teruskan. Kalau misalnya udah lama nggak dipakai, seperti biasa dia minta aktifin lisensi. Kalau misalnya di bagian tab dari browser kita bukan akun yang kita pakai, ya misalnya saya kan punya emailnya tuh yang UM Bandung sama yang .gmail. Pas tadi jendelanya tuh lagi kebukanya yang .umbandung.ac.id. Jadi dia itu nggak connected ya, karena memang akun saya yang saya pakai di Unity itu yang Gmail gitu. Nah, ini udah tampil ya si sampel scene-nya. Pertama, kita cobain, udah kelihatan kan ya? Kalau belum kelihatan, bisa komen aja, bisa langsung aktifin mikrofon gitu ya. Nggak kelihatan. Harusnya ini tampilannya itu adalah tampilan Unity ya, teman-teman ya. Kita akan masukin game objek ya, misalnya 3D object, cube. Nih, seperti biasa bisa kita rotate ya. Untuk mengingatkan kembali bisa kita atur posisinya ya. Bisa kita scalable, dikecilin atau dibesarin. Dengan kalau kita nariknya dari tengah ini presisi ya, di sumbu X, Y, Z-nya itu besarnya sama. Tapi kalau cuman narik salah satu sumbu aja, nah kayak gini gitu ya. Tapi kalau mau ngegedein dengan proporsi yang sama, itu nariknya dari tengah. Tapi kalau cuman salah satu sisinya, yaitu segimana sumbu yang kita tarik. Baik, ini adalah game objek biasa ya. Misal saya mau tambahin ya, tidak cuman ini aja, tapi mau saya tambahin juga objek lain ya. Karena saya mau bikin ceritanya pilar ya. Sebuah pilar mungkin seperti ini ya. Saya tambahin cube ya. Saya kecilin aja. Tarik lagi ke bawah. Saya mau bikin objek yang seperti ini gitu ya. Tapi mau gak cuma satu. Mau saya jadiin 2, 3 gitu ya. Apakah, pertanyaannya, apakah ini adalah cara yang bijak ketika saya harus mengcopy? Copy lagi gitu ya. Nah, tapi ternyata di tengah jalan ya, saya tuh butuhnya atasnya tuh nggak mau kayak gini aja gitu ya, mau saya kecilin ya, kecilin lagi. Nah, tapi ketika saya ngecilin yang satu, bagian ini nih, paketan ini, 2 lainnya tuh nggak ikutan. Karena memang dia ngeduplikatnya tuh dari yang awalnya aja gitu ya. Disinilah kebutuhan prefab itu muncul. Gimana kalau kita mau menggunakan objek itu berkali-kali ya, berulang-ulang, bahkan di scene yang berbeda. Caranya, ini sih opsional ya. Kita bisa bikin sebuah folder dulu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat ada programmer gitu ya, programmer tuh hidupnya acak-acakan. Sebenarnya enggak ya, itu programmer yang baik itu hidupnya itu teratur dan rapih gitu ya. Lihat aja ya folder-folder ya gitu. Kalau enggak itu stres sendiri. Jadi kita akan bikin folder prefab ya. Biar nanti nyarinya gampang. Biasanya saya bikin sendiri folder itu ada scene, ada prefab ya, ada script gitu ya, biar supaya mudah menemukannya. Di prefab ini baru foldernya doang ya, kita belum bikin. Cara bikinnya tuh klik kanan ya, terus kita bisa create. Kalau tadi create folder, di dalam folder sekarang kita create, pilih teman-teman namanya prefab ya. Mau kita kasih nama apa nih, prefab 1 atau prefab kubus gitu ya. Kubus misalnya ya. Kalau kita klik 2 kali,
ini masih kosong, dia nggak tahu isinya apa, ibaratnya itu kayak cangkang atau kelongsongan gitu ya. Bungkus doang, belum ada isinya. Kita back lagi. Ini bungkus ini mau kita isi apa? Nah, saya mau isi ini aja nih. Ini tadi belum kita child in ya, belum dikasih mana anaknya, mana induknya. Kalau kayak gini aja nanti dia kepisah ya di saat mau dipindahin. Kalau enggak saya blok dua-duanya gitu ya, dia nggak akan. Tuh, saya kan nggak tahu ya, cube 1 mana, cube 2 yang mana, ternyata yang ini ya, cube 3 yang itu gitu ya. Nah, saya mau bikin prefab cube sama cube 1 nih ya. Ini ya, berarti cube sama cube 1 nih. Prefab yang seperti ini. Nah, saya mau bikin cube satunya ini jadiin anaknya dari cube dulu, baru saya drag ke prefab kubus. Ya, tanya beneran gitu ya. Selalu nanya gitu ya. Yakin gitu ya. Udah ya, request anyway. Sekarang icon dari prefabnya udah berubah. Kalau tadi masih kosong, sekarang udah ada isinya. Isi prefabnya adalah seperti ini ya. Tadi 2 kubus yang bawah yang besar, yang 1 itu yang kecil. Nih ketika kita mau pakai ya, tinggal drag drop aja, dia akan dapat prefab yang sama ya. Prefab kubus, prefab kubus, prefab kubus. Dibanding tadi kita cuman bikin game object aja. Kita bikin scene yang baru, kita bisa pakai prefab yang udah ada. Nah, untuk prefab yang ini misal kita oh nggak mau nih prefabnya kayak gini, mau diedit aja gitu ya. Ada tambahan lain misalnya gitu ya. Mau ditambahin deh sama atasnya pakai lingkaran misalnya ya. Kecilin dikit deh, bawahin. Ini udah berubah ya satu paket. Dan kita lihat di scene, ini tampilan prefabnya. Di scene kita, prefab yang lain itu tadi ya yang udah saya drag drop ke dalam scene, ada 3 prefab. Prefabnya itu udah ke update ya dengan ada apa nih, lingkaran di atasnya. Jadi itu memudahkan kita dalam membuat sebuah objek gitu ya. Di sini khusus namanya, istilahnya itu ada prefab yang kita bisa pakai berulang-ulang. Nah, teman-teman bisa cobain kalau di modul itu, kalau tadi kita pakainya drag drop ya. Nah, di modul coba teman-teman instansiasi prefabnya dengan menggunakan script ini ya. Bikin script lalu di drag drop di si prefabnya ya. Pakai vektornya di posisi awal ya 0,0,0 dan tambahin lagi ya. Mungkin bisa bikin prefab lainnya tapi dengan script yang berbeda. Saya mau spawnnya itu acak gitu ya. Kasih rentang antara -5 sampai 5 gitu ya. Sini kita bisa nentuin ya mau berapa prefab yang dimunculkan secara random. Apa 10, apa 5, atau 6. Itu silahkan dicoba mandiri. Nah, ini nanti ada kesimpulannya, lalu dijawab ya pertanyaan yang ada di modul praktikum yang kedua ini. Ada beberapa sampai spawning with instantiate ya, ada beberapa percobaan ya. Nah, misalnya gimana kalau mau, kita balik lagi ke sini. Material misalnya, ini kan polos gitu ya, kita kasih misal warna seperti biasa. Ini buat pembiasaan aja, kita bikin folder ya, tapi isinya material. Masih kosong foldernya, kita buka, create-nya,
material ya. Mungkin warnanya bisa kita ganti atau kuning ya. Kita bisa langsung nge-drag dropin material ini ke prefab atau objek yang kita mau ganti warnanya. Tapi kalau ini saya nge-drag dropnya kan langsung di scene ya. Tapi kalau kita lihat bisa ke sini, bisa ke sini ya. Warnanya akan berganti. Bisa juga teman-teman gantiin warnanya dengan membuka tadi si bagian prefabnya ya. Kalau tadi di bagian scene, ini bisa di sebelah sini. Bedanya adalah ketika teman-teman itu masukin materialnya ke dalam prefab yang tadi ya, yang lagi aktif itu otomatis tiga-tiganya itu. Yang bagian bawah tadi kan, cube yang bagian bawah yang diganti warnanya akan berubah. Nah, oke, lanjutin sama tadi ya, kerja mandiri di modul praktikum 2 tadi. Sekarang saya mau nge-absen. Saya buka dulu presensinya di Classroom. Jangan lupa UAS itu sekitar pertengahan Juli ya. Pertengahan Juli itu mungkin bisa ada minggu ke-1, minggu keduanya. Jadi antisipasilah minggu ke-1 kita ujiannya gitu ya. Jadi mulai dari sekarang tidak hanya di mata kuliah saya aja, tapi di mata kuliah yang lain juga coba dilihat-lihat apa ada tugas yang bolong ya. Kalau misalnya Bu saya nggak rajin masuk misalnya gitu ya, sebenarnya kan punya jatah tuh ya, 75% itu kita harus hadir ya, atau toleransi lah 70%, 70-75%. Sebenarnya kita punya jatah nggak masuk tuh 3-4 ya, 3-4 pertemuan misalnya. Nah, kalau misalnya 3-4 pertemuannya itu udah kita ambil ya jatahnya, berarti logikanya dari sekarang sampai di dekat mau UAS itu harus masuk terus ya teman-teman. Jadi jangan sampai di akhir mau UAS baru gimana ya memenuhin pertemuan masih susah ya gitu. Saya aja misal kalau ada libur kan males gitu buat cari penggantinya. Dan teman-teman juga pasti ada kesibukan yang lain gitu ya jika saya ganti pertemuannya dengan jam yang lain. Tadi harapan saya nggak di mata kuliah ini atau di mata kuliah yang lain. Kalau misalnya ngerasa udah warning nih 4 kali saya udah nggak masuk di mata kuliah ini, berarti sisanya harus masuk terus sampai menjelang UAS. Oke, Aditya ada? Hadir, Bu. Dia Aji, Hadir, Bu. Aldi, Hadir. Aliman, Hadir, Bu. Alif, Alif, nggak ada jawaban Alif. Aryo, Hadir, Bu. Cynthia, Hadir, Bu. Dava Nurfridan, Hadir, Bu. Dea Oktaberliana, Hadir, Ibu. Denny Aristianto, Hadir, Bu. Dias ada, Dia hadir, Bu. Hilyatul Asfia, Hadir, Ibu. Ijmal Alfafa, Hadir, Bu. Ilhan Hakiki, Hadir, Bu. Lutfi Roja Wirawan,
Ade. Muhammad Rizky Firdaus. Hadir, Bu. Muhammad Rian Rahmatul Hidayat. Hadir, Bu. Muhammad Dafa Fatur Rizky. Hadir, Bu. Muhammad Fauzi. Gak ada. Muhammad Naufal. Hadir, Ibu. Muhammad Zaki. Hadir, Zaki. Bu. Hadir. Raden Wahid Isanuddin. Gak ada. Raihan Mubarok. Hadir, Bu. Relianto. Reli. Gak ada. Ridwan Nur Hakim. Aduh, bener ini flu. Ridwan Nur Hakim ada? Gak ada suaranya. Sultan Muhammad Rifki. Sultan ada? Ada. Syamil. Hadir, Bu. Teguh. Hadir, Bu. Tia. Tia. Hadir, Bu. Tri. Hadir, Bu. Ziad. Jenisal ada ya? Ibu. Hadir. Oke, lanjutin tadi ya ke yang modul. Silakan dikerjakan. Kita tutup perkuliahan hari ini dengan hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin. Nanti ada Alhamdulillah. pertanyaan di WA Group, silakan dijawab berapa menit lagi nanti saya kirim. Sampai di sini dulu. Terima kasih semuanya. Semoga sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Ibu. Amin. Sehat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.